Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadhil ayatu tujibu ala su'alin waradha li katsirin minal muslimina fi bidayati dhuhur al-Islam yaduru hawla masjid abaihim wa ajdadihim alladhina lam yudriku asral Islam. Tura hal sayu'akhaduna ala adami islamihim wa imanihim. Ayat ini juga yaitu ayat yang berbunyi innal ladzina hadu amanu wal ladzina hadu dan seterusnya, itu juga menjawab tentang suatu persoalan yang pernah dilontarkan kepada kebanyakan kaum muslimin pada awal-awal tumbuhnya dan munculnya agama Islam, yaitu tentang nasib dan akibat perjalanan ayah-ayah mereka dan kakek nenek mereka. Mereka disiksa ataukah tidak? Karena mereka tidak mengalami dan tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak mengalami Islam, sudah meninggal dunia. Apa mereka disiksa oleh Allah karena mereka tidak ikut Islam dan tidak beriman, ataukah bagaimana? Al-ayatul madhkuratu nuzilat litaqul inna kull ummatin amilat fi asriha bima ja'a bihi nabiyuha min ta'alimis sama'i wa amilat salihan fa innaha najiyatun wa la khafun 'ala afradi tilkal ummati wa lahum yahzanun. Nah, ayat di atas itu menjelaskan untuk mengatakan bahwa setiap umat yang melaksanakan dan melakukan syariat pada masanya masing-masing, mengamalkan apa yang datang dan dibawa oleh nabi mereka masing-masing yang bukan ajaran langit, dan mereka berbuat kebaikan, beramal soleh, maka pasti mereka itu akan selamat dan mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan ditimpa rasa sedih. Ini tolak ukur keselamatan. Jadi setiap umat nabi manapun, di masa kapanpun, ketika mereka betul-betul mengikuti bimbingan nabi mereka pada masa masing-masing dan mengamalkan dengan penuh ikhlas, beramal soleh, pasti mereka akan selamat di akhirat kelak. Fal yahudu al-mu'minuna al-'amiluna najuna qabla dhuhuril masih. Oleh karena itu orang-orang yang Yahudi, di mana mereka beriman kepada Allah pada hari akhirat dan mereka juga beramal soleh, maka pasti mereka akan selamat sebelum zuhur al-masih, munculnya Isa al-Masih. Artinya orang Yahudi sebelum kedatangan Isa al-Masih dan mereka sudah meninggal dunia, tetapi mereka beriman pada Allah pada hari akhirat, beramal soleh, mereka akan selamat di akhirat. Wal masihiyun al-mu'minun al-'amiluna najuna qabla dhuhuri nabiyil Islam. Begitu pula orang-orang al-Masih, para pengikut Isa al-Masih, ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beramal soleh, pasti mereka selamat sebelum munculnya agama Islam. Artinya orang-orang yang Nasrani, yang asli, sebelum kemunculan Islam mereka sudah meninggal dunia, tidak mengalami Islam, dan mereka mengikuti nabi mereka pada saat itu dan mengamalkan ajaran mereka, pasti mereka akan selamat di akhirat kelak. Ya, itu tolak ukur keselamatan ya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian mengenai ungkapan di sini, ada ungkapan innal ladzina amanu wal ladzina hadu, ada ungkapan hadu wan nasara wasabiina dan seterusnya. Karena di kitab tafsir yang kita baca tidak ada, saya baca di kitab yang lain. Bahwa kata-kata hadi itu minal haud, berasal di kata al-haud. Wa huwa ar-ruju' birifkin, yaitu maknanya adalah kembali dengan lembut. Wa sara al-haudu fit ta'arufi at-taubah. Karena itu kemudian kata-kata haud itu menurut secara umum berarti at-taubah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang berbunyi, inna hudna ilaika, sesungguhnya kami kembali kepada engkau, yaitu tubna, yakni kami bertobat pada engkau.
Qala ba'dhum yahudun fil asri min qawlihim hudna. Sebagian mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa Yahudi itu pada asalnya dari ungkapan hudna. Wa hada fulanun idza taharra tariqat al-yahudi fid din. Dan fulan itu telah Yahudi, yaitu telah kembali si fulan, beliau telah memilih jalan kembali di dalam agamanya. Di mana hadu orang yang bertobat, yaitu yang kembali. Itu asal makna hadu. Nah kan an-nasara atba'u Isa sammu bidzalika imma liqauli Isa man ansari ila Allah wa imma intisaban ila qaryatin yuqalu laha Nasran aw liqaryatin tusamma an-Nasrah fi Palestin. Nah kan ungkapan an-nasara itu maknanya adalah para pengikut Isa. Ya, dinamakan seperti itu karena bisa jadi ada ungkapan Nabi Isa man ansari ilallah. Ansari kemudian melahirkan makna an-nasara, itu para penolong Isa alaihissalam. Atau mungkin karena berintisab, karena bersandar kepada satu kampung, satu daerah yang namanya Nasran. Ya, Nasrani bisa jadi bermakna daerah atau kampung atau tempat yang namanya desa Nasran, atau sebuah kampung yang dinamakan dengan An-Nasrah di daerah Palestina. Sedangkan as-sabiina yaitu jamak dari sabi, sabiun jamaknya, yaitu man intaqala min dinihi ila dinin akhar, itu orang yang pindah dari suatu agama kepada agama yang lain. Dan mereka adalah ubadatun nujum, para penyembah bintang. Walahum mu'taqadatun tukhaliful adyan as-salasa, dan mereka memiliki akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah yang tiga, yaitu namanya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, itu sekilas tentang ungkapan atau makna hadu, an-nasara, dan as-sabiin yang tidak disebutkan dalam kitab Mukhtasarul Amsal. Ala kulli hal, bahwa secara singkat tolak ukur keselamatan di sisi Allah, nilai ilmu di sisi Allah bukan karena mereknya Yahudi atau Nasrani atau Muslim, bukan karena itu. Karena masing-masing mereka saling membanggakan diri. Ya, di ayat yang berikutnya kita akan baca bahwa mereka itu saling membanggakan diri. Tidak akan masuk juga melainkan orang Yahudi, kata orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk juga kecuali orang Nasrani, dan begitu seterusnya. Untuk masing-masing mereka membanggakan seperti itu. Tapi hal itu tidak ada maknanya. Kenapa? Karena tolak ukur keselamatan, kebahagiaan masuk surga adalah man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihah. Itu orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, hari kiamat, dan berbuat kebajikan. Ya, dari sisi sosialnya betul-betul diperhatikan. Dia suka menolong orang, membantu orang, mengadakan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Itu tolak ukur keselamatan menurut Al-Quran atau kebahagiaan yang akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ungkapan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, bi'al sinatihim walam tu'min qulubuhum kal munafikin, yaitu yang beriman dengan lisannya saja dan hatinya tidak beriman, tidak meyakini, itu seperti kaum munafikin. Walladzina hadu, dan orang yang Yahud, yaitu yang kembali kepada Allah atau pada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Wan Nasara, juga orang Nasrani, yaitu pengikut Nabi Isa. Was-sabiin, yaitu para penyembah bintang-bintang, atau mereka menjadikan suatu agama dihimpun dengan agama yang lain. Mereka semua itu tidak ada manfaat nama-nama mereka. Ya, nama Yahudi, nama Nasrani, nama Sabi, nama apapun, la tanfa'uhum bil asma, tidak ada manfaat buat mereka nama-nama tersebut. Na'am alladhi yanfa' wa yufid huwa ma dzakarahu subhanahu fi qoulihi ta'ala man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihah. Ya, yang bermanfaat di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan amila shalihan, berbuat kebaikan, beramal soleh. Ya, ini tolak ukur keselamatan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada juga penafsiran yang lain, yaitu yang dikatakan di sini dalam kitab Tafsir Al-Wadih, innal ladzina amanu billahi wal yawmil akhir wa 'amilu as-shalihat bihasabi zamanihim wa ma huwa matlubun minhum fi dzalika zaman kama huwa hadal yahud zamana Musa aw an-nasara zamana Isa wa hakadha fa innahum la khafun 'alim lahum yahzanun. Artinya bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat dan melakukan amal soleh sesuai dengan aturan yang Nabi mereka bawa pada zamannya masing-masing, yang dituntut oleh mereka seperti itu pada zaman masing-masing, seperti orang Yahudi pada masa Nabi Musa, orang Nasrani pada masa Nabi Isa, dan seterusnya. Mereka la khafun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ditimpa rasa takut dan akan ditimpa rasa duka. Mereka akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Itu penafsiran yang kedua.